Ini adalah rekaman CCTV yang Anda lihat yang dilingkari ini adalah Jessica Kumala Wongso, terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan ini kalau dilihat Jessica sudah duduk di Cafe Olivier, ini mejanya nomor 54. Nah ini terlihat, ini kalau Jessica itu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Dan ini di tengah-tengah kalau Anda lihat itu sebenarnya memang ada penutup. Karena memang ada seperti ada daun-daun begitu di situ yang memang satu garis lurus dengan CCTV yang jaraknya dari meja Jessica itu sekitar 12 meter. Jadi memang kalau di zoom in itu akan pecah pikselnya seperti Anda lihat saat ini. Rekaman CCTV inilah yang diputar dalam persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso hari ini yang masih juga berlangsung sampai hari ini, di mana menghadirkan saksi ahli digital forensik dari Mabes Polri. Kita langsung lihat saja ini beritanya, di mana sidang yang tadinya memang mendengarkan mendengarkan keterangan saksi ahli dari Mabes Polri ini memang menjelaskan tadi seperti Anda lihat ini posisi dari CCTV, namanya AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar yang menilai ini ada beberapa gerakan Jessica yang dinilai ini mencurigakan. Ini dari sejak masuk Cafe Olivier, terutama saat Jessica ini berulang kali menoleh ke meja 54, mejanya dia itu saat memesan koktail. Jadi dia pesan koktail itu di barnya di area di Cafe Olivier tersebut. Kemudian saat pelayan meletakkan daftar menu di ujung meja, namun daftar menu itu diletakkan sejajar dengan beberapa kantong kertas oleh Jessica. Jadi dia datang ke Cafe Olivier itu sudah bawa kantong kertas bersama dengan tasnya dia. Dan saat Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tasnya, kemudian memindahkan gelas es kopi Vietnam ke posisi tengah meja yang menjadi tempat duduk Wayan Mirna. Kemudian juga ada satu kejanggalan lagi di mana sebelumnya tidak ada sedotan di gelas tersebut, namun ketika sudah dilihat dalam CCTV itu sedotannya sudah ada. Kita langsung saja bergabung dengan reporter Metro TV yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Clara Masita. Clara, kesaksian apa yang cukup menyudutkan Jessica di sini dari ahli digital forensik Mabes Polri? Ya, memang hari ini merupakan sidang ke-12 terdakwa Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat. Nah, dalam sidang dihadirkan saksi ahli digital forensik dari Mabes Polri untuk memberikan kesaksian serta pengamatan barang bukti video CCTV dari Cafe Olivier. Saksi ahli digital forensik Mabes Polri Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa pada menit 16.30 hingga 17.18 merupakan waktu yang paling kritis karena sudah tidak ada orang lain yang menghampiri Jessica, sehingga es kopi Vietnam yang memang dipesan untuk Wayan Mirna benar-benar di bawah penguasaan Jessica Wongso. Pada menit 15.30 Jessica datang lalu keluar kembali dengan membawa tas masuk ke dalam Cafe Olivier berupa tas kertas berwarna biru. Namun setelah itu Jessica duduk dan memesan meja, yaitu meja nomor 54. Lalu ia pergi ke bar untuk memesan minuman, yaitu 2 buah koktail dan 1 buah kopi Vietnam. Saksi ahli digital forensik melihat gerak-gerik dari Jessica yang sangat mencurigakan. Jessica berkali-kali melihat ke arah meja bernomor 54 ketika tengah memesan minuman. Setelah memesan minuman, Jessica kembali ke meja nomor 54 dan mengganti posisi duduk. Sebelumnya Jessica duduk di pinggir meja, namun akhirnya pindah ke tengah hingga mendapatkan posisi yang memang menutupi CCTV karena ada juga tanaman di sekitaran CCTV tersebut. Posisi ini menyulitkan, sehingga tidak bisa dilihat apa yang sedang dilakukan oleh Jessica dalam posisi duduk tersebut. Selanjutnya pelayan mengantar kopi Vietnam yang dipesan Jessica, yaitu ketika kopi tiba, Jessica menggeser tas kertas yang dibawanya dan diperkirakan pada saat menggeser tas kertas tersebutlah ada tindakan yang dilakukan oleh Jessica namun tidak dapat dilihat oleh CCTV. Selanjutnya Jessica terlihat mengeluarkan sesuatu benda dari tasnya, namun tidak dapat diidentifikasi benda apa yang memang dikeluarkan dari tas tersebut. Pergerakan Jessica tidak terlihat. Jessica menggeser gelas. Oke. Ya Andini, sekian laporan yang dapat saya berikan.
Kembali ke Anda di studio. Terima kasih. Ya pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan atas kasus pembunuhan menggunakan racun sianida oleh terdakwa Jessica Wongso terhadap Iwayan Mirna Salihin. Marcelina Gita akan segera memberikan informasi selengkapnya langsung untuk Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Gita, siapa saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan hari ini, rencananya akan ada 4 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Keempat saksi tersebut, 2 diantaranya saksi ahli teknologi informasi atau saksi ahli IT, kemudian akan ada lagi saksi ahli forensik serta saksi polisi dari Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat yang juga atau ini merupakan polisi penyidik dalam kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Cukup menarik sekali jika kami lihat hari ini dalam ruang persidangan cukup berbeda jika dibandingkan dengan persidangan-persidangan sebelumnya, karena hari ini terdapat layar yang begitu besar sekali karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, fungsi dari saksi ahli IT ini untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait pendapatnya dan juga pengetahuan ia terkait dengan rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang selama ini menjadi salah satu bukti pendukung yang dimiliki oleh pihak dari jaksa penuntut umum. Nantinya dari saksi ahli IT ini akan lebih memperbesar kembali dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dari Cafe Olivier, dan dikatakan bahwa jika nanti diperbesar dan juga ada pendapat yang dikatakan langsung oleh dari saksi ahli IT ini bisa menggambarkan atau bisa membuktikan jika benar Jessica Kumala Wongso menaburkan sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin, kemudian akhirnya menyebabkan Iwayan Mirna Salihin ini tewas. Namun ini masih akan kita tunggu, tidak hanya itu nanti akan ada kembali ahli forensik karena sebelumnya yang memeriksa dari jasad Iwayan Mirna Salihin ini ada 2 ahli forensik, sehingga kemarin dalam sidang sebelumnya baru 1 ahli forensik saja yang memberikan keterangannya di depan majelis hakim. Namun hari ini akan ada saksi ahli forensik lainnya yang akan memberikan keterangannya. Dan menarik sekali jika kita melihat dalam proses persidangan selama ini, hari ini menjadi cukup menarik. Mengapa? Karena kalau kita merunut, ini hampir keseluruhan saksi yang dimiliki jaksa penuntut umum sudah sepenuhnya memberikan keterangan. Jadi jika hari ini seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan dan memberikan keterangannya, berarti ini menandakan bahwa keseluruhan saksi yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sudah memberikan keterangannya. Berarti ini sudah mencapai titik final dari persidangan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Namun tentunya yang masih paling ditunggu adalah bukti otentik, karena selama persidangan 12 kali persidangan yang sudah kita ikuti bersama untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso, bukti otentiklah yang paling ditunggu, karena dari keterangan saksi-saksi mereka hanya memberikan pendapat, mereka hanya menyatakan bahwa mereka apa yang mereka lihat, namun mereka belum melihat jika ada kejanggalan atau Jessica Kumala Wongso benar menaburkan sianida. Itu yang benar-benar kita tunggu, karena jika bukti otentik tersebut benar hadir dalam persidangan hari ini, maka majelis hakim bisa jadi ini memutuskan benar Jessica Kumala Wongso bersalah atas pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Tentunya masih kita akan nantikan fakta-fakta persidangan karena ini menarik sekali, begitu banyak sekali saksi yang dihadirkan hari ini, dan kita akan menunggu apakah benar bukti otentik yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum tersebut bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini. Persidangan akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami sudah melihat bahwa ada jaksa penuntut umum, kemudian juga sudah ada kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini sudah hadir dalam persidangan, dan kita akan menantikan seperti apa jalannya persidangan nantinya. Demikian Elvita, saya kembalikan ke Anda terlebih dahulu di studio. Ya, Marcelina Gita, terima kasih untuk laporannya. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso meragukan rekaman CCTV yang diputar oleh saksi ahli digital forensik dalam persidangan. Marcelina Gita akan melaporkan selengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apa alasan kuasa hukum Jessica meragukan rekaman CCTV yang diputar oleh saksi ahli?
Zilvia, kuasa hukum dari terdakwa Jessica Kumala Wongso Otto Hasibuan menyatakan bahwa rekaman CCTV yang diputar dalam persidangan hari ini tidaklah asli, bahkan ini bisa syarat manipulasi sehingga rekaman CCTV ini bisa saja sudah diubah atau ditambahkan atau kemudian dikurangi beberapa bagian. Mengapa? Karena rekaman CCTV yang diperoleh oleh saksi ahli dari Digital Forensik Mabes Polri ini berdasarkan dari kopian video dari tim penyidik Polda Metro Jaya, sehingga ini yang menjadi landasan bahwa bisa saja sebelum diberikan kepada saksi ahli digital forensik ini bisa sebelumnya ini ada beberapa bagian yang diubah. Tidak hanya itu, ada beberapa hal yang disayangkan tadi oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang menyatakan bahwa dalam pemutaran rekaman CCTV di ruang persidangan ini tidak dilihat dari berbagai sudut, hanya dilihat dari sudut depan dan sudut belakang saja dan tidak dilihat dari sudut sisi kiri maupun sisi kanan, sehingga tidak secara keseluruhan pergerakan dari Jessica Kumala Wongso terlihat dalam rekaman CCTV. Dari beberapa fakta persidangan yang tadi sudah kita ikuti bersama, ada beberapa kejanggalan gerak-gerik yang disampaikan oleh saksi ahli digital forensik. Seperti misalnya adanya sedotan yang sebelumnya ini belum dimasukkan ke dalam gelas, namun ternyata ini sudah ada di dalam gelas. Nah, ini ditanggapi lagi kembali oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang menyatakan bahwa sedotan tersebut sebenarnya dimasukkan oleh Mirna karena tidak terlihat dalam rekaman CCTV. Kemudian juga terkait dengan apakah benar bahwa Jessica Kumala Wongso ini menaburkan sianida, karena dalam rekaman CCTV tidak terlihat jika ia menaburkan sesuatu. Hanya terlihat ia membuka tas kemudian mengambil sesuatu, namun ini belum bisa dipastikan apakah itu sianida atau tidak. Dan terakhir, kejanggalan yang juga begitu dipertanyakan terkait dengan es kopi Vietnam yang dipindahkan oleh Jessica Kumala Wongso ke meja tengah. Tadi kuasa hukum menyatakan bahwa mengapa dipindahkan ke meja tengah, karena ia sudah berkomunikasi dengan Mirna dan Mirna ini sudah akan tiba ke Cafe Olivier. Maka dari itu es kopi Vietnamnya dipindahkan ke meja tengah. Tentu ini hanyalah beberapa asumsi ataupun juga pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Diputar ini kan bukan CCTV yang asli. Kita dulu, ini katanya kan hasil double katanya tadi kan, bukan yang asli. Jadi apa kita bisa yakini pertama itu asli? Kalau nggak asli bagaimana kita yakini? Itu satu. Kedua, tadi kan jelas banyak tafsir-tafsir. Karena di otak mereka kan sudah ada ini CCTV, udah ada sianida. Dia bilang tangannya mengambil sesuatu. Jarinya aja nggak kelihatan kok mengambil sesuatu. Ya kan, kalau mengambil itu kan jari bukan tangan, lengan. Jadi lengannya kan letak di gini. Tapi dia tafsirkan mengambil sesuatu. Kan aneh. Seharusnya ahli CCTV yang fair itu harus mengatakan ada gerakan tangan, kan mestinya begitu dong, letakkan di tangan. Ya, dalam ruang persidangan saat ini majelis hakim tengah memberikan pertanyaan lebih dalam lagi apakah benar sebenarnya rekaman CCTV ini adalah yang asli. Namun tentunya saksi ahli dari digital forensik ini menyatakan ini merupakan rekaman yang asli karena ada beberapa hal-hal yang bisa ia yakini bahwa rekaman CCTV ini asli. Dan kemudian juga tadi ada yang menarik lagi yang disampaikan bahwa ada kejanggalan lainnya tadi yang baru disampaikan. Ini terkait dengan dalam rekaman CCTV terlihat bahwa Jessica Kumala Wongso ini menggaruk paha sebelah kanannya dan ini berkesinambungan dengan pernyataan dari saksi ahli toksikologi kemarin yang menyatakan efek dari sianida ini juga bisa menyebabkan rasa gatal. Zilvia. Ya, Gita, selain saksi ahli digital forensik, siapa lagi saksi yang akan diperiksa dalam sidang hari ini?
Masih ada 2 saksi lainnya yang akan diperiksa dalam persidangan lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Setelah nantinya saksi ahli digital forensik, masih ada saksi forensik atau saksi ahli forensik yang akan dihadirkan dalam persidangan. Ini adalah saksi yang sama seperti 3 Agustus atau sidang 3 Agustus 2016 yang lalu, saksi forensik Slamet Purnomo. Mengapa dihadirkan kembali? Karena ini untuk meyakinkan kembali kepada majelis hakim bahwa benar Jessica atau bahwa benar Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena racun sianida. Hal ini dilihat dari beberapa kejanggalan yang nantinya akan kembali diutarakan oleh saksi ahli forensik. Tidak hanya itu, ada 1 saksi lagi yang masuk ke dalam daftar untuk memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan ini, yakni polisi penyidik dari Polsek Tanah Abang. Mengapa? Karena polisi penyidik inilah yang memindahkan barang bukti es kopi Vietnam yang mengandung racun sianida dan memiliki kopi pembanding dengan es kopi Vietnam yang tidak bersianida. Kita masih akan menantikan seperti apa jalannya persidangan dan tentunya fakta-fakta persidangan, karena yang masih menjadi kunci sebenarnya adalah di manakah bukti otentik tersebut. Manakah bukti yang bisa menjelaskan bahwa Jessica Kumala Wongso benar menaburkan sianida ke es kopi Vietnam? Zilvia. Baik, Marshalina kita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perdebatan mengenai rekaman CCTV yang diputar masih terus terjadi. Marshalina Gita akan melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apakah fakta baru persidangan dari ahli menunjukkan bahwa Jessica memasukkan racun ke kopi? Iya, ada beberapa fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh 2 saksi ahli yang sudah dimintai keterangannya dalam persidangan lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Sampai sore hari ini sudah ada 2 saksi ahli yang dimintai keterangannya. Yang pertama adalah saksi ahli digital forensik dan yang kedua saksi ahli forensik. Tadi saksi ahli digital forensik memberikan, terlepas dari keterangan atau fakta-fakta yang tadi sudah disampaikan oleh Zakia sebelumnya, mulai dari adanya perlakuan gerak-gerik Jessica Kumala Wongso yang sering kali menoleh, kemudian juga memindahkan es kopi Vietnam dari awalnya di depan Jessica Kumala Wongso, kemudian dipindahkan ke meja tengah. Namun juga ada yang disampaikan lagi oleh saksi ahli digital forensik. Ini terkait dengan dalam rekaman CCTV terekam bahwa Jessica Kumala Wongso menggaruk bagian kakinya. Nah, ini begitu berkesinambungan sekali juga dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli toksikologi pada sidang sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2016 lalu, yang menyatakan bahwa jika ada racun sianida ini bisa memberikan efek gatal, sehingga ini begitu berkesinambungan karena Jessica Kumala Wongso dalam rekaman CCTV ini terlihat menggaruk di bagian kakinya. Berikut saya akan memberikan cuplikannya kepada Anda seperti apa jalannya persidangan sore hari ini. Iya, terlepas dari rekaman CCTV yang diputarkan dalam ruang persidangan, namun tadi cukup ada perdebatan yang begitu terus berulang terjadi antara kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan saksi ahli digital forensik. Bahkan tadi dari kuasa hukum ini tidak ingin memberikan tanggapan apapun dikarenakan kuasa hukum masih meyakini bahwa bukti yang diputar atau rekaman CCTV yang diputar dalam ruang persidangan ini bukanlah CCTV yang asli.
sehingga dari pihak kuasa hukum tidak ingin melanjutkan persidangan atau bahkan tidak ingin memberikan komentar apapun karena menurutnya ini tidak sesuai dengan prosedur. Karena kalau harus sesuai dengan BAP, maka seharusnya yang dimunculkan dalam persidangan ini adalah rekaman CCTV yang asli. Tadi disampaikan kembali oleh saksi ahli digital forensik bahwa ya memang dari rekaman CCTV ini ia copy dari tim penyidik, namun tentunya ini tidak merubah gambar atau visual dari rekaman CCTV tersebut, sehingga ia meyakini bahwa ini masih asli dan tidak ada yang dirubah, tidak ada manipulasi dalam gambar. Dan kemudian juga tadi saksi kedua yang dibentai keterangannya dalam persidangan, yakni saksi ahli forensik. Ini merupakan saksi ahli forensik yang juga sudah memberikan keterangan dalam persidangan sebelumnya, yakni saksi ahli forensik Slamet. Dari pihak saksi ahli forensik Slamet, nah ia menyatakan bahwa Slamet Purnomo tadi dia menyatakan kembali bahwa benar Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan karena racun sianida. Karena sebelumnya ini masih diragukan apakah benar sebenarnya Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan sianida, karena masih ada keraguan dari pihak majelis hakim maupun kuasa hukum. Maka dari itu hari ini saksi ahli forensik kembali dihadirkan untuk menjelaskan secara detail apa-apa saja fakta-fakta yang membuktikan jika Iwayan Mirna Salihin ini tewas akibat sianida. Dan tadi sudah disampaikan bahwa benar ini sesuai dengan gejala-gejala dari keracunan sianida, sehingga diyakini bahwa benar Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan oleh racun sianida. Zakia. Gita, selain ahli digital forensik, adakah ahli lain yang dihadirkan dalam persidangan dan apa saja yang disampaikan? Ya, saat ini persidangan tengah diskors untuk jangka waktu sekitar 1 jam. Nanti akan dilanjutkan kembali pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada 2 saksi lagi yang diperiksa, yakni saksi ahli IT dari pihak swasta, kemudian ada saksi ahli toksikologi. Saksi ahli toksikologi ini masih sama dengan saksi ahli dalam persidangan sebelumnya. Nanti juga akan memberikan pernyataan dan juga memberikan secara rinci lagi detail seberapa besar kadar racun sianida yang berada di tubuh Iwayan Mirna Salihin. Dan nantinya untuk saksi ahli IT dari swasta juga akan kembali mensinkronkan dari rekaman CCTV, nanti juga akan membedah lagi dari rekaman CCTV dari beberapa kejanggalan gerak-gerik yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso pada tanggal 6 Januari 2016 yang lalu. Tentunya dari pihak kuasa hukum masih yakin bahwa rekaman CCTV ini bukan asli, ini masih ada manipulasi sehingga ini tidak bisa dilanjutkan. Namun dari pihak jaksa penuntut umum sangat meyakini bahwa rekaman CCTV yang mereka miliki ini menjadi bukti kuat dan menjadi dasar kuat yang bisa menjerat dan juga membuktikan jika Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah atas pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Kita masih akan terus menantikan karena tentunya yang paling sangat dinantikan adalah bukti otentik yang bisa menjelaskan dan bisa memperlihatkan jika Jessica Kumala Wongso benar menaburkan sesuatu, khususnya ini racun sianida, ke dalam es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Kita masih akan terus menantikan jalannya persidangan yang akan dilanjutkan kembali pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Zakia di studio. Baik, terima kasih Marshalina Gita atas informasi Anda. Pemirsa, sidang dugaan pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan. Sidang kali ini menghadirkan saksi ahli untuk mengetahui informasi selengkapnya. Kita bergabung dengan Sadrina Evanalia dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Sadrina, apa saja fakta yang diungkap dalam sidang hari ini? Ira, untuk fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan Jessica Kumala Wongso pada hari ini yang menghadirkan sejumlah ahli forensik dari Laboratorium Mabes Polri, kemudian juga ada ahli toksologi. Di sini juga mengatakan ataupun dari ahli forensik digital ini mengatakan bahwa memang terlihat dari CCTV dan juga setelah dianalisis oleh ahli forensik IT ataupun digital, ini Jessica terlihat mengambil sesuatu dari dalam tasnya, kemudian juga menggeser
kopi yang tadinya berada di depannya kemudian untuk memindahkannya di depan ataupun di meja ujung meja di tempat Hani ataupun Mirna ini akan duduk. Sementara itu fakta baru lagi yang terungkap adalah Jessica seringkali menggaruk tangannya berkali-kali, kemudian juga sempat menggaruk paha di bagian celananya ini, dan diduga memang adalah akibat dari sianida yang disentuhnya. Ini berkaitan dengan apa sebenarnya yang berada di dalam tas, kemudian apa yang diambil dari Jessica ini. Dari ahli forensik digital memang belum bisa memastikan apakah hal tersebut adalah racun sianida atau bukan. Sementara itu dari ahli toksologi ini mengungkapkan bahwa ketika Mirna Salihin kemudian setelah meminum kopi dan mengimbas-imbaskan mulutnya, ini adalah sesuatu imbas ataupun akibat dari racun sianida yang diisi ataupun indikasikan bahwa adalah sisa kopi Mirna tersebut terkandung sianida. Ira? Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Demikian Zadrina Evanale melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, rekaman CCTV yang lebih jelas diputar dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dalam rekaman CCTV itu, saksi ahli menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso terlihat melakukan gerakan yang mencurigakan. Kasubdit Komputer Forensik Puslap 4 Bareskrim Polri AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar selaku saksi ahli IT yang dihadirkan jaksa ke persidangan mengatakan ada beberapa kegiatan Jessica di CCTV yang mencurigakan. Nuh menjawab kegiatan Jessica yang selalu menoleh ke meja 54 adalah tindakan yang mencurigakan. Jessica juga duduk segaris lurus dengan CCTV dan tanaman hias hingga tubuhnya terhalang. Saksi ahli juga mengatakan kegiatan mencurigakan lain adalah ketika pelayan sudah meletakkan tatakan menu di ujung meja, lalu Jessica mengambil tatakan meja itu dan diletakkan sejajar dengan paper bag. Pendidikan S2, Master of Science,